Oke, saya nyoba isinya udah saya ajak kopi masih gak mau, kenapa ya? 14 in dan sebagai contoh karena untuk menjawab komentarnya teman-teman ya yang TV Cina nggak bisa nggak bisa di remote kayak gitu ya. Jadi untuk analisanya untuk kasus yang nggak bisa di remote ya, kalau ini menurut saya sendiri, menurut saya pribadi ya, kalian langsung aja ke sensor remote. Nah, dari sensor remote ya, sensor remote itu ada 3 pin sekitar ya, IR ini, infrared, kemudian 5 volt dan ground. Kemudian yang K ini untuk ke tombol ya, jadi gak usah kita bahas ini. Jika kalian udah ganti sensor remote dengan tipe yang sama, katakanlah dengan sensor yang sama pinnya infrared, kemudian 5 volt sama groundnya dia udah bener, tapi dia masih nggak bisa diganti untuk channelnya, nggak bisa di remote kayak gitu ya. Jadi kalian analisa dulu untuk tegangan 5 volt ini. Kalian cek dulu ini ya, 5 volt apakah dia muncul tegangan atau enggak. Misalkan enggak ada, tinggal kalian kasih tegangan 5 volt atau diurut jalurnya. Misalkan ini udah muncul ground normal sampai ke sana, sampai ke pin infrared dia bagus. Kemudian kalian di sini pin IR ini ketika kalian pencet tombol remote, apakah dia itu tegangannya naik turun. Katakanlah biasanya untuk kondisi standby dia di sekitar 4 volt, tapi ketika kalian remote dia harusnya naik turun. Dia bisa turun ya, turun ke 2 volt atau 3 volt, kemudian naik lagi ke 4 volt kayak gitu ya. Misalkan dia nggak mau naik turun, berarti ada masalah di sensornya. Jika udah bisa naik turun, tinggal kalian urut aja ini pin IR-nya ini kemana. Nah, ini secara garis besar untuk televisi tabung dan LED itu sepertinya sama. Dia jalurnya ini langsung ke IC utama ini, ke IC utama. Nah, misalkan dia udah bisa naik turun pin IR-nya nih, pin IR-nya dia udah bisa naik turun, tapi nggak bisa pindah channelnya kayak gitu ya. Kalian cek dulu di sini. Pastikan dulu semua tegangannya dia normal. Kalian buka aja datasheetnya. Misalkan ini dia pakainya HBT berapa, HBT 004 lah, katakanlah 04. Kalian cari pinnya itu, pin tegangannya normalnya berapa, kalian cek 8 voltnya adakah, kemudian 3 voltnya barangkali, kemudian 5 voltnya. Misalkan semuanya udah ada muncul ya, tapi dia gak bisa, kemudian kalian ganti aja IC ini. Nah, biasanya IC-nya juga pernah bermasalah, gua pernah nemu kayak gitu ya. Kalau misalkan IC udah diganti, tegangan juga udah normal, tapi tetap gak bisa, bisa jadi ya, bisa jadi di IC ini. Atau kalian coba ganti dulu IC EEPROM ini. IC EEPROM biasanya dia kaki 8 kayak gini ya. Nah, kaki 8 ini kalian ganti dengan isi firmware yang harus sama dengan TV-nya. Kayak gitu ya. Pastikan dulu itu. Nah, jadi analisa kali ini saya kasih gambaran, misalkan sudah dipastikan infrarednya dia normal, kemudian cek tegangannya juga udah normal semuanya di IC ini juga tegangannya normal. Jadi kalian ganti aja, mau IC EEPROM-nya dulu yang mau di flash atau diganti, kemudian kasih firmware yang baru. Kalau tetap gak bisa, bisa jadi ininya yang bermasalah. Tapi gue juga pernah nemuin kasus, yaitu IC ini yang bermasalah, IC EEPROM-nya dia datanya korup ya, kayak gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, jadi di konten yang sebelumnya saya udah upload yang TV Cina itu nggak bisa di remote, padahal remote-nya baru dan sensornya juga baru dan tegangan 5 voltnya juga hadir, begitu ya. Karena untuk jalur sensornya itu dari sensor remote langsung ke IC IC utama atau IC programnya. Jadi misalkan kalian udah nemuin kasus seperti itu, sensornya udah baru, dipastikan pin-pinnya udah connect dengan bagus, kemudian tegangannya juga normal, ketika kalian pencet remote dia dari pin IR-nya bisa naik turun, itu bisa dipastikan kalau ada kerusakan di bagian IC program.
Coba kalian ganti IC programnya dulu. Oke. See you. Tanya apa lagi nih?